Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita atau zaman yang jahiliyah hingga zamannya terang benderang penuh dengan ilmu seperti ini. Yang saya hormati guru pembimbing mata kuliah pengantar bisnis syariah, yaitu Profesor Ibu Nur Hidayah, dan yang saya hormati juga teman-teman semua yang menonton video ini. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memberikan video observasi tentang pasar modern. Nah, sebelum masuk ke videonya, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu melalui video yang akan ditayangkan sebagai berikut. Mau tahu videonya gimana? Langsung aja. Oke, tadi udah ngeliat kan videonya gimana? Nah, pastinya ganteng-ganteng kan orangnya, kece-kece dan keren-keren. Nah, dibalik orang yang ganteng-ganteng dan kece-kece itu, nanti juga ada video di mana mereka semua sedang mengobservasi pasar dan melakukan wawancara kepada pedagang. Kira-kira gimana sih keseruannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Udah berapa lama di sini? Oh, 5 bulan. Langsung aja pertanyaannya. Apa alasan Bang Setiawan untuk memulai tempat ini? Ya, kita hanya bisa gampang cari dan tidak jangan hidup orang lain lah. Iya. Bagaimana proses usaha ini dimulai? Pertama nggak cari semuanya Bagus ya. Pelan-pelan. Karena awalnya mengikuti berapa modal pertama yang Bang Setiawan keluar? Awal banget 5 ribuan itu sebelumnya. Lanjut, berapa penghasilan atau omset sehari dari BPK tidak? Per hari. Lanjut, bagaimana Bang Setiawan memilih produk yang akan dijual? Ini maksudnya ke permintaan atau penawaran? Permintaan ya? Permintaan atau penawaran sih dari konsumen? Permintaan ya? Permintaan. Permintaan. Bagaimana Bang Setiawan memilih produk yang akan dijual dari produk ini? sesuai permintaan pekerjaan. Apakah ada pemasok untuk barang dagangan? Tidak ada ya? Produk apakah yang paling laris dari semua ini? Tahu ya, karena memang permintaan banget. Ya, Apakah Bang Setiawan menawarkan barang kepada komputer ya? Apa cara yang Bang Setiawan lakukan untuk mengelola di kualitas dan perawatnya memang kalau kita merawat barang dengan baik, barangnya itu lebih
baik lah gitu. Ya, Kalau karena kan juga persaingannya. ya bukan pasti kalah kalau kita Iya benar. Cara itu jaga kualitas lah. Oke, lanjut. Apakah Bang Dagiawan menggunakan jasa karyawan untuk membantu mengelola usaha atau kerja mandiri? bantu Oh, ada teman nih, tapi bukan karyawan itu kayak teman. bukan ya Dia ini bareng-bareng. ya Jadi Bang, tantangan apa saja sih yang Bang hadapi selama ini kayak jaga jadi persatu kemudian kerugian? ya saingan Ini kan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, financing. pasti juga kadang ya dari namanya juga kan ada pasti ya enggak pasti ya kebanyakan untungnya sih Masih ada kerugian. ya baca ya kan beberapa baca ya banyak ya Kalau dihitung itu perkiraan itu per bulan kerugiannya berapa? kalau urut 1 sampai 10 4 sih 1 sampai 4 Oh iya, dulu ya dari kerugian. ya Mungkin kayak gitu dari gua. Oke, mungkin cukup segitu aja Bang ya. ya Terima kasih Bang. sama-sama oke Semoga laris ya Bang. Ini satu pedagang. Cari lagi. Berapa? 14. Tadi masih SMP ya? Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya nih. Kira-kira sejak kapan sih usaha ini dimulai? Jan. Oh Jan, tutuannya mikir ke Sedori biar dengar. Iya. Selanjutnya, apa sih alasan bisa buat terus bagaimana dimulai? Ini kan dari video tadi ya, Enggak, ditawarin doang. Ya, dikasih tahu dong apa sama apa di mana. terus berapa sih modal pertama yang baru Tahu ya? Jadi kenapa buat usaha awal-awal? modal awal? Yang lebih 20 juta. Kalau pikiran misalnya Bu ya. Terus apa sih harapan Anda untuk usaha ini di masa depan? Ini Bu, harapan untuk usaha ini di masa depan itu gimana sih Bu? Jan. Lagi lebih laris lagi Bu ya? Semoga lebih laris ya Bu. Amin. Kemudian ini Bu, berapa lama sih waktu yang dihabiskan untuk pedagang dalam sehari? Jam 6 pagi Bu. Berarti tutupnya sampai jam 4 sore. Lebih dari 4 sore itu kira-kira buka atau gimana Bu sepi di sini? Oh, jam 5. Berarti semua udah pada tutup sih Bu jam 5. Terus apa saja yang Ibu alami kayak misalkan bisa dan bisa selamat berdagang Bu? Berarti kalau dari sukanya kayak dari senangnya tuh kayak lari gitu. Sukanya kalau misalkan ada barang yang nggak laku gitu. Kayak
Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Amin. Bapak di sini sebagai pedagang apa, Pak? Saya pedagang ikan tawar. Ikan tawar. Apa saja ikan yang Bapak perjualbelikan di pasar ini, Pak? Ikan tawarnya ada asin, Banyak ya, Pak? iya kayaknya nggak habis tuh. Oke, Pak. Sejak kapan usaha Bapak ini dimulai? Kalau usaha saya dari kecil. Dari kecil. Cuman kalau yang namanya di sini, ini dari tahun awalnya sih tradisional dari 2006. 2006. Ya, 2008, 2009 baru pindah ke pasar modern ini. Jadi kalau nggak salah kita hampir 22 tahun. Apa alasan Bapak untuk memulai bisnis ini? Kalau saya sih nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Justru saya kalau pada dasarnya saya keturunan. Oh, Iya, kakek saya dagang, bapak dagang. Kalau kakek saya malah saya bukannya dagang aja ya, pada dasarnya saya bisa budidaya. budidaya. Iya, Berarti Bapak keluarganya itu budidaya ikan, di keluarga saya budidaya ikan, ternak ayam, ternak ayam, ternak telur. macam-macam ya, Pak ya. Iya, kalau saya orang lapangan dulu. Kalau boleh tahu berapa penghasilan atau omset per hari dari usaha ini? Kalau omset kita nggak bisa kasih tahu ya, karena kan relatif. Itu karena posisi sekarang sama posisi yang tahun-tahun yang lalu itu berbeda. Hanya kalau masih kita kompet kemarin di 2021 itu masih stabil ekonomi. Nah, masuk 2020 ya kan, 2020-2021 masih 22-23 kurang lagi, 24-25 parah. Turun parah, Pak. Bukannya turun parah, Parah lagi. karena 2020 saya pernah di Buat masalah ikan, apa yang paling banyak diminati, Pak? kalau diminati untuk masalah ini hampir sama. Nah, kami dan makin masih itu rata kan. Kalau masalah itu nggak bisa satu jenis tahun ini enggak. Beda-beda ya, Pak. Iya. Apa cara Bapak melakukan untuk mengelola kualitas produk? Kalau itu nggak bisa dijelasin masalahnya. Iya, nggak bisa dijelasin. Kalau kualitas barang kita punya sendiri, punya cara sendiri. Oh, belajar dulu. Iya, nggak bisa dijelasin. Bukunya nggak ada, soalnya ada di sini semua nih. Semua udah emang Iya, udah berjalan aja gitu, iya, Pak. secara otodidak juga memang momen bukunya nggak ada, semua feeling kita gitu. Karena untuk jaga kualitas itu banyak pengaruhnya. Satu, suhu air, pH itu pengaruh. Kita kan ngandung kaporit nih. Jadi gimana caranya ngilangin kaporit? Susah karena di teori itu nggak bakalan nemuin. Iya. Iya kan? Langsung emang udah jalan. Iya, karena dari dulu memang kita saya sendiri di apa namanya budidaya. budidaya orang lapangan. Iya, budidaya itu suhu telur, air suhu telurnya itu berbeda. Dari mulai naruh telur, terus dia menetas 2 hari, 1 minggu itu udah harus beda-beda. Harus beda-beda. Iya, nggak bisa disamain. Kayak di sini juga sama. Kita ngomongin favorit bagaimana teori sekarang. Karena itu nggak bisa dijelaskan benar, karena dia Sendiri-sendiri ya, cara masing-masing. Bapak, saya mau nanya nih, ada tugasan juga. Sejak kapan usaha Bapak ini dimulai? dari 2010 Pasar ini banget. Terus apa alasan Bapak untuk memulai usaha ini?
bukan parkir ini cuma satu komplek di sini doang di ayo bukan ada bakalan gitu bukan. Terus kalau boleh tahu sewa pasar itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 5 juta lebih. Iya, 5 juta lebih. Berarti lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau kan ini mayoritasnya kan nggak bisa tahan lama juga ya Pak. Iya. Kalau misalnya ini kayak kurang apa namanya bahasanya kayak nggak habis dari video itu masih ada Yes. oh dia mungkin itu aja Pak yang buat saya tanya. Ya. Mohon maaf mengambil waktunya. Terima kasih ya Pak. Iya. 2 bulan sampai saat ini gimana Pak rasanya? Kenapa manis kan? Oh, pahit-pahit dirasakan Iya, kayak air gitu kadang-kadang derasnya, nggak sama gitu. Disyukuri ya Pak ya. syukur pandangan orang tukang jualan enak jualan tidak semuanya pasti ada yang lebih bagus Jadi Pak, kayaknya cukup sampai di sini saja sedikit wawancara dari kami, sedikit sharing-sharing dari kami. Ya semoga usaha Bapak kedepannya semakin lancar, semakin sukses, dan juga semoga kedepannya juga bisa membangun cabang sendiri lagi, bisa membangun tempat usaha yang lebih baik lagi. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesarnya karena bisa mengganggu waktu Bapak, waktu persiapan. Dan akhir saya terima kasih sebesar-besarnya untuk sudah membantu kita untuk memenuhi tugas dari kita. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dari hasil survei lapangan saya dan teman-teman saya, tempe merupakan makanan populer yang digemari oleh masyarakat luas. Modal awal dari membuka usaha tersebut kisaran 3 juta rupiah dan omset berjualannya dalam sebulan kisaran kurang lebih 3 sampai 4 juta rupiah. Meskipun omsetnya besar, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan peningkatan skala produksi dan pemasaran. Untuk menjaga minat pelanggan, kita harus memastikan kualitas tempe yang dijual selalu baik, menambah kualitas bersiasati atau mengamannya dengan cara yang menarik. Demikian kesimpulan yang bisa saya ambil dari survei penjualan tempe. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pasar modern Bintaro sektor 2 yang kemarin saya observasi bersama teman-teman kelompok 2. Mungkin saya bakalan menganalisis atau mengasih kesimpulan dulu mengenai pasar tersebut ya. Jadi itu pasarnya itu menurut saya itu bagus lah ya. Dari fondasi bangunannya itu lumayan bagus karena ya udah cukup modern. Itu juga udah beton semua kan. Terus juga lantainya keramik, nggak kayak pasar tradisional ya. Mungkin kalau pasar tradisional itu
bawahnya kayak masih tanah-tanah gitu ya. Terus juga masih tersusun berantakan. Tapi kalau misalkan pasar modern itu kayak lebih tersusun rapi gitu. Terus berjajar kan sesuai kayak makanannya, atau enggak kalau misalkan ini blok 1 isinya tuh sayuran, terus blok 2 isinya kayak misalkan buah-buahan gitu. Itu lebih tertata kalau di pasar modern. Nah, pasar modern itu juga cukup bersih. Terus juga kalau masalah keamanan juga udah bagus ya. Di depan-depannya itu kayak ada security-nya. Beda kalau misalkan pasar tradisional itu. Kalau pasar tradisional itu mungkin keamanannya itu ya kayak preman-preman lah gitu kan, orang berandalan. Nah, kalau misalkan pasar modern itu udah beda. Jadi pasar modern itu menggunakan kayak security buat ngawasin sekitar pasarnya gitu. Oke semuanya, mungkin kalian udah pada nonton ya videonya gimana, keseruannya gimana. Nah, mungkin cukup itu aja video dari kelompok 2 tentang observasi pasar yang bertepatan di Pasar Bintaro Sektor 2. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.